Shalom. Selamat kita jumpa di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 31. Kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Bunyinya demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan sebuah judul firman Allah yang saya sampaikan buat kita semua. Penyertaan Tuhan meski di tengah badai. Di dalam kebenaran firman Allah, kita bandingkan dengan Kisah Rasul bab yang ke-27, ayat 27 hingga ayat yang ke-35, di mana seorang hamba Tuhan, itulah Rasul Paulus, dalam menjalani hidup di tengah-tengah pekabaran Injil yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, ya, dalam perjalanan dia akan mengunjungi kota Roma, tetapi dia menumpang sebuah kapal, saudaraku. Dalam Kisah pasal 27, di sana dijelaskan di dalam ayat yang ke-34, bagaimana ketika persoalan hidup menindih kehidupan, perjalanan hidup mereka, Paulus menuju ke Roma bersama dengan para penumpang-penumpang kapal lainnya. Kita tahu bersama di dalam Kisah 27 dijelaskan secara terperinci selama 14 hari mereka menghadapi persoalan hidup, mereka menghadapi tantangan hidup, mereka menghadapi badai hidup. Saudaraku, 14 hari dikatakan dalam ayat yang ke-33-34, mereka sempat tidak bisa makan, tidak bisa minum, saudaraku, karena dimabuk karena gelombang yang sangat besar menerpa kapal yang mereka tumpangi. Tapi puji Tuhan, bukan kebetulan Paulus hadir menumpang di dalam kapal laut itu. Dalam perjalanannya menuju Roma untuk menyampaikan kebenaran Injil Kristus. Saudaraku, justru dalam perjalanan yang sangat melelahkan itu, Paulus menemukan di balik daripada gelombang yang menghempas kehidupan perjalanan mereka, saudaraku, dia berani meyakinkan setiap, mulai dari kapten kapal, semua para penumpang yang mengikut dalam perjalanan, saudaraku, dia yakinkan, Rasul Paulus yakinkan, jangan takut. Dalam ayat yang ke-34 dia katakan, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun daripada rambut kepalanya. Saudaraku, ia yakinkan mereka tidak akan pernah tenggelam, saudaraku, dalam kesukaran dan kesulitan. Kalau kita bandingkan dengan pembacaan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, ada 4 perjanji Allah yang Tuhan berikan kepada umat-umat Allah di zaman perjanjian lama. Saudaraku, pengalaman hidup yang dilakukan oleh seorang Nabi Musa, memerintahkan seorang panglima besar Israel, itulah Yosua, memegang tampuk pemerintahan yang besar, pemerintahan Israel, kerajaan yang sangat besar itu, di bawah kepemimpinan Yosua. Saudaraku, 4 perkara diberikan Tuhan, jaminan kepada umat-umat Allah di zaman itu. Dikatakan di dalam
kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 menjadi bahan perenungan kita sebagai umat-umat Allah. Dikatakan bahwa ada 4 hal yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat Allah saat menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi terpaan badai kehidupan, gelombang yang mencoba menggoncangkan pertahanan iman kita. Pesan firman Allah pada pagi hari ini di dalam kitab Ulangan pasal 31 tadi, ayatnya yang ke-8. Yang berkata, karena Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Tuhan sendiri yang menyertai kita. Yang ketiga, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Tetapi yang keempat, Dia juga tidak akan meninggalkan kita. Apa yang sebenarnya kita harus takutkan dalam menghadapi badai hidup? Hari-hari ini kita tahu kita diterpa dengan badai hidup, di mana wabah menular yang mematikan, bahkan melumpuhkan perekonomian global yang pernah terjadi dimulai dari Wuhan pada bulan Juni. Bahkan sampai hari ini di tahun 2021, saudaraku, bukan menurun dampak daripada wabah COVID-19 itu, merenggut jutaan, ribuan nyawa melayang, jutaan yang terkapar tidak berdaya di rumah-rumah sakit secara global terjadi dan tidak lepas menerpa kehidupan bangsa kita Indonesia. Sehingga hari-hari ini kita diperhadapkan dengan dunia yang sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Tapi Alkitab memberi jaminan ke dalam hidup kita. Terpaan badai tidak akan pernah menggoyahkan perjalanan hidup kita dalam mengarungi dunia. Di laut lepas ada gambaran tentang dunia yang sangat bebas. Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menghadapi berbagai ujian yang diperhadapkan dalam hidup kita, saudaraku. Sebab ada jaminan kebenaran firman Allah. Dikatakan tadi dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8, jelas sekali firman Allah berkata bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, saudaraku. Tuhan sendiri yang akan berjalan di dalam hidup kita, baik itu pribadi, rumah tangga kita, di dalam komunitas kita bekerja, kita hadir di sana memotivasi, membangun kehidupan spiritual rekan-rekan kita yang mulai lemah dan jatuh dan tidak berdaya. Kita dihadirkan Tuhan di sana, saudaraku, membawa sejuk, air sejuk dalam lingkungan yang lagi lapar dan dahaga. Kita menyampaikan pesan Tuhan dalam Ulangan 31 tadi, ayat yang ke-8. Bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Yang kedua, Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Dia adalah Sang Immanuel. Bahkan yang ketiga, Tuhan sendiri Dia tidak akan membiarkan kita, saudaraku. Yang penting kita tahu bersama, kita tidak meninggalkan Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup, badai datang dalam rumah tangga kita, jangan pernah lepas dari genggaman kemahakuasaan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan supaya Tuhan pun melekat kepada kita. Sebab dalam dunia ini kita hanya bersifat temporer, hidup sementara. Apa yang sedang terjadi di depan mata kita, bahkan di komunitas kita, pergaulan kita, di kantor, tempat kita bekerja, mencari nafkah, bahkan sesama
warga jemaat. Ada orang yang kita sayangi tiba-tiba meninggalkan kita. Kiamat sedang terjadi. Maka dalam komunitas gerejawi, di lintas gereja, toko-toko besar yang menjadi tempat naungan untuk kita, curahan hati para pemimpin umat, banyak yang sedang antrean, bahkan sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu menandakan kiamat sedang terjadi, saudara. Karena itu jangan pernah berharap kepada kekuatan kita sendiri. Jangan pernah hanya berpegang kepada kekuatan sendiri, kemampuan sendiri. Ingatlah, ada kekuatan di luar kekuatan kekuatan kita. Itulah tangan Tuhan yang sangat dahsyat itu. Pasti menolong, menilik dan memberkati hidup kita. Sebagaimana yang dialami oleh Yosua menghadapi terpahan hidup, menghadapi musuh-musuh daripada Bani Israel. Yosua sebagai seorang hamba Allah, dia memotivasi sebagai kos yang besar. Dia menanamkan benih kebenaran firman Allah kepada umat-umat Allah di zaman perjanjian lama. Dikatakan dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri akan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita asal kita tidak lepas dari cengkraman dan genggaman kekuatan tangan Tuhan yang dahsyat itu. Yang keempat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Karena itu jangan takut. Saudaraku, Dia sendiri akan berperang ganti kita. Sebagaimana Dia sampaikan di dalam kebenaran firman Allah, Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Seperti janji Tuhan kepada umat-umat Allah Israel di zaman perjanjian, demikian juga kita di zaman anugerah ini. Ia tetaplah Allah yang sama menolong kita. Di masa-masa yang sukar, dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketiadaan berkat, di kesulitan kah? Tidak ada jalan lain? Tidak ada pakaian atau hal lain? Alkitab menjamin, saudaraku, bahwa meskipun kita hidup di bayang-bayang maut sekalipun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu kita perlu merefleksikan kembali janji Tuhan tadi dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. 4 hal yang menjadi berkat buat kita pada pagi hari. Dia sendiri yang berjalan di depan saudara dan saya. Dia sendiri yang berjalan di depan Bapak Ibu. Dia sendiri yang berjalan di hadapan anak-anak. Dia sendiri yang berjalan di depan anak-anak muda. Mungkin engkau menghadapi jalan yang buntu. Mungkin engkau sedang menghadapi persoalan hidup, kegoncangan dalam pergaulan. Mungkin dilupakan orang oleh sahabat dekat, sehingga engkau frustrasi dan mulai meninggalkan Tuhan. Tuhan berjanji dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Saudaraku, Tuhan sendiri yang menyertai kita. Ya, Ia adalah Sang Immanuel itu. Tuhan juga yang tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Setelah itu Dia juga tidak akan meninggalkan kita. Karena itu kuatkanlah hati kita. Kuatkanlah hatimu yang lagi lemah. Nah, kita berkata kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 6, 7 dan 9, kuatkan, karena itu kuatkanlah hatimu. Jangan tawar hati, sebab janji Allah itu iya dan amin, saudara. Sebagaimana Tuhan menyertai kehidupan seorang Rasul Paulus dalam perjalanannya menuju kota Roma. Dia menumpang di sebuah kapal.
Tapi setelah perjalanan selama 4 hari, mereka dihempas oleh gelombang angin sakal. Tapi dengan kewibawaan Paulus yang diurapi oleh Roh Kudus Allah, dia meyakinkan semua para penumpang, kapten kapal, semua anak buah dan para penumpang, semua kita akan selamat. Jangan coba melompat dari laut besar. Jangan coba menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri, saudaraku yang dikasih itu. Tapi Tuhan berkata, tinggallah di dalam Kristus, maka Kristus di dalam kita. Perahu atau kapal yang menjadi tumpangan kita adalah gambaran dari perjalanan perjanjian Allah untuk melindungi umat-umat Allah. Kapal bicara tentang iman yang berkualitas. Kita tak perlu takut menghadapi gelombang dunia yang tidak menentu ini. Sebab janjinya dia akan selalu menolong kita. Sebab dia adalah Sang Immanuel, menyertai perjalanan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu adik-adik sekalian yang dikasihi Kristus, meski kita berjalan di tengah-tengah badai, tapi Tuhan ada di tengah-tengah badai. Sebagaimana persoalan yang dialami juga dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Di mana ketika angin menggoncangkan perahu daripada murid-muridnya, Tuhan berkata, tenanglah aku ini. Jangan takut. Saudaraku, jaminan kuasa Tuhan, kuasanya melindungi, membela, memagari gereja Tuhan di akhir zaman. Melindungi setiap person. Asal kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan merasa diri karena kita kuat. Kita tidak butuh Sang Juru Selamat. Kita manusia itu hanya sejengkal dengan maut, saudara. Karena itu, hari-hari yang kita lalui semakin sukar dan sulit. Mari semakin melekat dengan Tuhan. Kita bangun unity. Mulai dari keluarga, suami, istri, anak-anak. Dan di lingkungan gereja lokal. Di tempat di mana kita bekerja. Kita membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Inilah firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari. Tapi sebelum itu, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Amat kuasa sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya. Oh haleluya. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Oh sungguh heran darahnya Yesus, darah yang berkuasa. Amin. Yang sudah tercurah di bukit Kalvari, menanggung sengsara karena dosa kami manusia. Kami manusia yang harusnya berdosa harus dihukum oleh Allah karena bersalah di hadapan Tuhan. Tapi Engkau ubah hukuman dengan anugerah keselamatan.
Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, Bapa. Karena itu kami bersyukur. Engkau memberi teladan selagi Engkau ada dalam dunia ini, supaya kami menuruti kehendak Allah. Setiap minggu pertama kami akan makan sehidangan dengan Tuhan melalui Ekaristi atau perjamuan Tuhan yang kudus. Makan tubuh dan darah Kristus. Tubuh melambangkan, roti melambangkan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di bukit Jalil karena dosa. Anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah di bukit Kalvari karena dosa kami umat manusia. Kami bersyukur kepada-Mu. Pengorbanan-Mu sempurna dalam hidup kami. Karena itu kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Kami sadar sebagai manusia kami penuh dengan kealpahan. Kami mohon Engkau menguduskan umat-umat Allah, menguduskan kami hamba-hamba-Mu, agar kami layak makan tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Dikatakan oleh firman Tuhan, inilah tubuhku. Roti melambangkan tubuh Tuhan. Amin. Haleluya. Dia berkata, inilah tubuhku. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah tubuh Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makanlah dengan iman. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bikin juga siapan anggur cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Inilah darah Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Pelayananmu begitu sempurna dalam hidup kami, di mana Engkau bekerja keras menyelamatkan kami dari kutuk dosa dengan rela. Engkau mati di kayu salib supaya kami diselamatkan, luput dari penghukuman Allah. Terima kasih Bapak. Pelayananmu yang begitu sempurna dalam hidup kami, gerejamu di akhir zaman ini. Terima kasih. Pelayanan yang begitu sempurna dari Bapa buat kami umat-umat tebusan darah. Sebagai wujud syukur kami mau belajar melayani Tuhan melalui berkorban buat pekerjaan Tuhan.
Jadi kemajuan Injilmu Amin. dalam pengembalaan Haleluya. di Jemaat Immanuel Kelipang, Sendang Mulyo, Kota Semarang. Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amen. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.